Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryoga Francis Setiawan, NIM T 2019-1053 dari kelas A2. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan atau bisa juga memaparkan tentang teori programmer. Apa sih teori programmer itu? Ya, kita akan bahas satu persatu karena ada 4 macam teori programmer ini atau 4 macam program, atau bisa juga dikatakan sebagai 4 metode. Oke, agar tidak lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian metode programmer instruction, atau biasa juga dikatakan sebagai pengajaran berprogram. Jadi di sini itu lebih mengarah kepada pengajaran diri sendiri dengan menunjukkan suatu topik yang disusun secara cermat untuk dipelajari dan dikerjakan oleh siswa. Tiap-tiap pekerjaan murid langsung diberi feedback atau umpan balik. Jadi dalam metode program yang pertama atau program instruction itu lebih kepada penjelasan yang dipaparkan oleh pendidik sendiri kepada peserta didik. Tetapi nantinya ketika sudah ada penjelasan, itu ada feedback kembali dari peserta didik itu sendiri. Dari sinilah yang karakteristik dari metode program instruction, atau bisa kalau kita ambil dari kata instruction, ini adalah instruksi yang harus ada feedback atau umpan balik dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pendidik itu. Ada pula menurut istilah yang dikemukakan oleh Donald P. Ely dan Gerlach mengatakan bahwa metode program instruction atau pengajaran berprogram itu adalah penggunaan bahan-bahan yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini maksudnya bahan tersebut telah dirancang atau disusun secara sistematis dan cermat dengan soal-soal tertentu sesuai materi yang sudah dibentuk atau yang sudah dibingkai dalam soal-soal itu sendiri. Ada pula menurut Sidney Precy yang mengatakan bahwa metode program instruction adalah merupakan proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan peserta didik yang terjadi secara langsung dengan perantara sebuah alat yang sudah disusun secara terprogram dengan sederhana. Maka dapat diambil kesimpulan dalam 3 pengertian metode program instruction ini itu jadi kita menarik kesimpulan bahwasanya metode ini adalah suatu metode yang dipakai oleh guru dan peserta didik yang dilakukan secara langsung, dan itu ada feedback atau umpan balik dari peserta didik. Dan juga untuk materi itu sudah disusun secara sistematis dalam bentuk soal-soal. Itu pengertian sederhana atau pengertian dari apa yang saya paparkan atau yang saya pahami tentang metode program instruction. Dalam metode program instruction di sini mengandung 2 macam perangkat. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware berupa teaching machine komputer atau simulator. Dan yang kedua adalah perangkat lunak yang mana pengajarannya itu berprogram dengan modul buku, sistem kartu, atau dengan perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi yang ada di suatu teknologi itu sendiri atau di komputer. Ada pula B.F. Skinner merumuskan pengertian programmer ini, yang mana adalah model pengajaran yang menggunakan suatu bentuk perwujudan dari teknologi. Nah, dari sini kita sudah mulai ada pemahaman mengenai metode program instruction yang mana ini bisa dipakai secara langsung ataupun dengan teknologi yang sudah disediakan di lembaga tersebut. Dan untuk perbedaan dari metode program instruction di sini ada 5 perbedaan. Yang pertama,
Metode ini lebih mengutamakan proses belajar daripada mengajar. Jadi penjelasannya dari sini adalah lebih mengutamakan proses belajar dikarenakan di metode ini itu lebih menekankan kepada siswa atau peserta didik untuk bertanya kembali atau menjelaskan kembali tentang bagaimana penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pendidik itu sendiri, bukan pendidik yang menjelaskan, bukan pendidik yang selalu mengajar, tetapi siswa atau peserta didiknya itu tidak ada feedback atau tidak ada penjelasan ulang lagi terhadap siswanya itu sendiri. Tapi di sini lebih menekankan kepada belajar dan mengajar. Yang kedua adalah merumuskan tujuan yang jelas. Pasti dikarenakan di metode ini adalah tujuannya itu sangat jelas, yaitu memberikan suatu belajar dari siswa dan itu lebih mengaktifkan di dalam kelas atau di dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengusahakan partisipasi aktif dari pihak murid. Itu sudah saya jelaskan di poin yang sebelumnya. Memang benar dikarenakan metode ini lebih mengutamakan aktif kepada pihak si murid atau peserta didik. Untuk yang keempat adalah menggunakan banyak feedback atau penjelasan ulang atau evaluasi. Dan yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk maju dengan kecepatan masing-masing. Jadi dalam hal ini untuk poin yang terakhir di sini lebih menekankan kepada peserta didik itu lebih untuk berlomba-lomba untuk belajar, berlomba-lomba untuk menjelaskan ulang, mengevaluasi lagi pembelajaran atau materi yang sudah dijelaskan. Itu. Untuk yang kedua, metode yang kedua adalah metode peer tutoring. Metode ini adalah kegiatan bimbingannya yang dilaksanakan oleh siswa yang memiliki pemahaman tentang keterampilan komunikasi dan konseling atau tutor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar. Mungkin dalam hal ini lebih mengarah kepada siswanya ini ya, lebih mengarah kepada siswanya, siswa yang memiliki kemampuan, yang memiliki keterampilan yang dalam bidang atau dalam mata pelajaran yang sudah ditekuni oleh siswa itu sendiri, maka metode ini itu lebih mengelompokkan teman-teman atau siswa-siswa yang memang kurang kemampuan dalam hal bidang, contoh seperti bidang matematika. Maka dari itu ada satu orang siswa yang mengajarkan atau memberikan suatu pembelajaran kepada teman-teman sebayanya. Maka dari itu untuk metode ini itu lebih kepada tutor atau teman yang berpengalaman atau teman yang memiliki pembelajaran atau memiliki kemampuan dalam bidang itu untuk menjelaskan kepada teman-teman yang tidak memiliki atau tidak mahir dalam bidang tersebut. Itu. Dan metode pembelajaran peer tutoring merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa dalam proses belajar dan mengajar. Siswa cenderung merasa takut dan tidak berani bertanya ketika seorang guru menanyakan, contoh seperti apakah ada yang tahu teman-teman tentang tentang materi ini. Pastinya seorang siswa itu akan takut ketika bertanya kepada pendidik. Oleh karena itu metode ini lebih cenderung kepada teman-teman sebaya, seperti halnya kalau kita sederhanakan adalah belajar kelompok. Tetapi dalam belajar kelompok di sini lebih mengutamakan satu siswa saja yang menjelaskan, yang memaparkan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh guru itu sendiri. Dan untuk metode peer tutoring ini pastinya memberikan hasil yang cukup baik, yaitu terjalinnya antara teman dengan teman atau siswa dengan siswa dengan yang lainnya lebih harmonis dibandingkan dengan siswa dan guru. Murid yang menjadi tutor sebaiknya diperhatikan baik dari segi kemampuan dalam penguasaan materi dan kemampuan membantu orang lain. Nah,
Untuk pembelajaran peer tutoring mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama adalah untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa sesuai dengan yang dimuat modul-modul atau buku-buku atau materi yang relevan. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah, mengatasi kesulitan belajar atau hambatan-hambatan yang dalam proses mengajar. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri dan menerapkan masing-masing modul yang sedang dipelajari. Itu penjelasan sedikit mengenai metode peer tutoring. Untuk yang selanjutnya, sudah yang poin yang ketiga adalah metode peer teaching. Nah, untuk metode ini lebih kepada guru. Peer teaching adalah sebuah metode pembelajaran yang sedang menjadi tren sekarang. Metode yang menjadikan siswa tidak bosan, sementara guru juga tidak suntuk. Peer teaching dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah tutor sebaya. Ini tetapi bisa untuk peer teaching ini bisa guru yang menjelaskan, terus bisa juga dengan teman sebaya. Menurut Winarno Surahman, tutor sebaya merupakan salah satu strategi pembelajaran, membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini merupakan pendekatan kooperatif, bukan kompetitif. Rasa saling menghargai dan mengerti dibina antara peserta didik yang bekerja sama. Peserta didik yang terlibat tutor sebaya akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari pengalamannya. Mungkin itu lebih mengarah kepada bukan yang kompetitif atau yang berlomba-lomba ya. Dan untuk manfaat peran tutor sebaya menurut Dos Suwanda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pengaruh positif baik dalam pendidikan dan sosial pada guru dan tutor sebaya. Yang kedua, merupakan cara praktis untuk membantu secara individu dalam membaca pencapaian kemampuan membaca dengan tutor sebaya. Hasilnya bisa lebih baik dan jumlah waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk membaca akan meningkat. Dan yang terakhir adalah personalized system of instruction. Dalam hal ini, pembelajaran berbasis personal atau mandiri, atau bisa juga dikatakan ya individu, sudah dimodifikasi dengan sistem cooperative learning PSI atau singkatannya itu dari Personalized System of Instruction. Dalam pelaksanakannya sudah mencerminkan sistem pembelajaran individual dengan beberapa modifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran sangat memperhatikan perbedaan individual. Model pembelajaran PSI ini yaitu yang pertama adalah merumuskan sejumlah tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa, menentukan patokan penguasaan atau mastery pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, merumuskan satuan pelajaran yang merupakan pokok-pokok bahasa yang akan dipelajari dalam rangka mencapai tujuan. Pokok-pokok bahasa itu dipecah ke dalam bagian-bagian lebih kecil sehingga dapat dipelajari secara tuntas. Dan yang terakhir, yakni prosedur pembelajaran ditentukan untuk dilakukan siswa dalam mencapai tujuan. Mungkin dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya 4 metode yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya adalah metode yang sangat-sangat baik untuk pendidik mencoba untuk metode ini. Seperti yang pertama, metode yang lebih mengarah kepada feedback atau kompetitif lah, untuk berlomba-lomba dan mencoba untuk mengulas materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Dan metode yang kedua lebih kepada tutor atau lebih kepada sama seperti kompetitif, tetapi dalam hal ini teman sebaya yang berperan penting dalam hal metode itu, bukan seorang guru. Karena metode peer tutoring ini sangat membantu siswa atau peserta didik untuk lebih mengungkapkan atau lebih pede untuk
bertanya ketika tidak mampu menjawab atau tidak mampu untuk terfikirkan atau ya sebagainya gitu. Jadi dalam metode peer tutoring ini yaitu satu orang siswa yang memiliki kemampuan dan kemahiran dalam bidang tersebut atau dalam hal materi, maka dari itu dijadikan seperti tutor atau seorang guru yang menjelaskan kepada teman-temannya, sehingga metode ini sangat cocok dan sangat baik dalam hal proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah metode peer teaching yang lebih kepada, atau bukan yang lebih kepada, tetapi bisa menggunakan seperti peer tutoring, yaitu dengan teman sebaya atau dengan guru dengan murid atau murid dengan teman sebayanya itu sendiri. Dan untuk yang terakhir adalah personalized system of instruction, yang mana ini lebih kepada metode yang mengarah kepada individual atau mengarah kepada mandiri, belajar sendiri, seperti itu. Jadi sudah menggunakan sistem yang terorganisir atau sistem yang kooperatif untuk melakukan pembelajaran secara mandiri atau individual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.